Makanya kan dalam Islam dibagi 3. Qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun mayit, hati yang mati. Qalbun salim, hati yang sehat. Kita yang tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya sudah memberikan banyak sekali, Bapak Ibu sekalian, perintahnya kepada kita berkaitan dengan perintah makan. Oke? Berkaitan dengan perintah makan. Makan itu seperti apa? Makan yang baik itu kayak apa? Sudah diberikan perintah dalam Al-Quran. Apa kalimatnya Allah situ? Selalu ada kata-kata halal, baik, selalu begitu. Artinya perintahnya itu adalah makanlah yang halal, lagi baik, dan jangan berlebihan. Itu kan perintah defaultnya. Ya, meskipun kalau dilanggar perintahnya apa? Dosa? Enggak dosa. Ya, tapi ada tapinya, kita melanggar fitrah itu gitu loh. Ya. Jadi surat Al-Maidah ada, surat Al-Baqarah ada, ya, An-Nahl juga ada. Halal, baik, jangan berlebihan, dan syukurin. Ya, itu kuncinya. Nah, kita lihat. Lalu ada hubungan apa dengan ini semua? Dengan apa tuh namanya? Dengan Islam, dengan agama, dengan syariat seperti itu. Nah, ini menarik. Para sahabat itu, Bapak sekalian, salah satunya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu mereka ini kan adalah orang yang ketika ada sesuatu yang mereka lihat dari Nabi, langsung mereka kerjakan seketika itu juga. Ya, kenapa? Karena saking cintanya dan saking berimannya mereka dengan Nabi, dengan Islam, dengan Rasulullah SAW tentunya. Ya, salah satu contohnya apa? Dia mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW mencari-cari labu di sekitar nampan, dan ternyata Nabi itu suka banget dengan labu. Anas bin Malik dulunya nggak suka labu, tapi gara-gara ngelihat Nabinya suka labu, tiap hari dia nggak pernah tinggalan makan labu. Ya, jadi di atas bicara khasiat dari satu produk ada kecintaan, paham ya? Di atas bicara khasiat dari satu produk, pisang kayak begini kan, pisang ini kan sehat. Misalkan, kalau mungkin kita kaitkan sama hadis tadi, misalkan pisang juga pernah disebutkan Nabi itu suka banget makan pisang, harusnya kita makan pisang. Gitu loh maksudnya. Jadi di atas khasiat itu ada kecintaan. Kecintaan yang ditautkan kepada Allah atau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini ya, kalimat ini katakanlah barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa tiap hari, dia tidak akan terhindar dari racun dan sihir. Kalau itu dilakukan dengan cinta, aman semua. Dilakukan dengan ketaatan, aman semua. Dilakukan dengan keimanan, aman semua. Beda ceritanya ketika ada orang, ya, dia misalkan gini, nggak usah ini deh, ada kunyit nggak? Nggak ada, anggaplah ini. Ini kan kelapa. Ya, kelapa ini salah satu ciptaannya Allah, halal, insya Allah kalau kita beli dengan dengan harta yang halal, baik tentunya, thayyib juga. Tapi kalau kelapa ini dimakan dengan was-was atau diminum dengan was-was, jadi masalah dia. Itu masalahnya, ya. Jadi jangan lemparkan pikiran-pikiran buruk kepada makanan atau sesuatu yang akan kita konsumsi. Itu poinnya. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana Nabi mengajarkan, itulah yang kita kerjakan. Contoh, Nabi kalau suka dengan suatu makanan, Nabi muji tidak, tapi Nabi makan. Nabi kalau nggak suka dengan satu makanan, maka Nabi Nabi tinggalkan, nggak diejek, nggak dihina makanan tadi kalau nggak suka. Itulah adab. Ya, jadi kalau nggak suka, misalkan dokter suka dikasih gorengan, makan nggak? Enggak. Tapi saya nggak ejek. Ya, mau makan gorengan makan, silakan aja. Tapi saya nggak mau gorengan. Kenapa? Karena akal sehat saya sudah ngasih tahu. Kalau ini terus-menerus dikerjakan akan muncul masalah, dan tubuh kita itu tidak akan bisa dibohongin. Perintahnya adalah halal, baik, jangan berlebihan. Gorengan itu semua orang sudah tahu nggak sehat, kata gitu. Ya kan gitu kan? Ketika terus-menerus dikerjakan, memang dia tidak akan memberikan efek langsung pada saat itu, tapi untuk efek jangka panjang pasti akan terjadi. Bisa dideteksi? Bisa. Ya, bisa dilihat, bisa. Ya, bukan di lab, pemeriksaan segala macam ketahuan. Ya, pasti akan muncul tanda-tanda itu, ya. Nah, jadi
perintah halal ya, perintah halal baik tadi itu Bapak Ibu sekalian ya menjadi perintah utamanya kita buat tubuh kita ya. Nah, contoh mungkin dalam hal pengobatan, bagaimana cara mendapatkan efek dari bekam atau hijamah itu secara optimal? Maka Anda harus yakini dulu hadisnya. Kita harus pahami dulu, cerna dulu, bahkan masukkan rasa cinta kita kepada bekam tadi, baru dia bisa memberikan efek yang optimal. Ya, ada ilmunya di situ. Bagaimana taunya atau bagaimana caranya? Ya pelajari, mungkin baca, mungkin bekam tuh efeknya apa segala macam, dan perjalanan Nabi, katakanlah hadis-hadis tentang bekam tuh kayak apa, kita buka semua kitab-kitabnya, nanti akan ketemu tuh sampai pada titik kita meyakini banget tentang bekam itu. Ya seperti itu. Misalkan ya, nanti contohnya ini begini. Dari Asim bin Umar bin Khattadah radhiyallahu anhu, dia memberitahukan bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah menjenguk Al-Muqni radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku tidak sembuh sehingga aku berbekam, karena aku sesungguhnya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalamnya terdapat kesembuhan. Ini kan keyakinan. Jadi sebenarnya kalau hatinya sudah tenang, sudah kuat imannya, obat penyakit apapun tuh simple, Bu, serius. Kata kunci tadi kan saya jelaskan di awal, ikhlaskan dulu, sabarkan dulu diri kita, baik sangkakan dulu. Karena sekarang misalkan begini, saya pernah ceritakan begini, atau mungkin saya pernah share, kita ini ya, kalau kita dibeli pilihan antara makan sama tidak makan atau makan sama puasa, maka kita pasti akan milih makan. Karena memang kondisi kita atau mungkin karakter kita manusia ya, maunya yang senang-senang terus gitu kan. Tapi bayangkan kalau seandainya makan terus-menerus, apa yang terjadi? Pasti akan sakit. Bagaimana caranya Allah untuk membuat kita berhenti makan? Ya. Kenapa? Karena ternyata berhenti makan, mengurangi makan itu efeknya luar biasa. Menurut penelitian, ada autofagi, apoptosis, segala macam efek anti-aging yang terjadi ketika orang mengurangi makan. Ya. Bagaimana caranya Allah menghentikan kita makan? Ya dengan syariat. Yang pertama dengan puasa Ramadan. Yang kedua dengan cara apa? Dengan kasih sayangnya Allah. Apa caranya? Allah tarik selera makan kita, Allah tarik selera di lidah kita, sakitlah kita. Disuruh berhenti makan gak mau, sakit. Akhirnya kan? Disuruh tidur, nabinya tidur, kitanya bangun, nabinya bangun, kitanya tidur, nggak mau, akhirnya apa? Dibikin sakit sama Allah. Supaya apa? Banyak tidurnya. Makanya orang sakit kan dua itu dikerjain, banyak tidur sama sedikit makan. Kan itu kan dua pondasi utama kesehatan. Ya, tidur yang cukup dan makan yang dikurangi, itu pondasi utama sebenarnya. Tapi karena ya kita nggak ngerjain itu, bandel, udah dikasih tahu ini nggak sehat segala macam, udah dikasih tahu katakanlah jam begadangnya dikurangin, masih juga dikerjain, Allah bikin sakit, udah selesai. Polanya tuh kayak begitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kembali ya ke itu tadi ya, kembali ke pembahasan awal kita tadi, ya tentang, jadi masalah kita itu apa sebenarnya? Ya ini masalah sampai di sini. Di hati itu. Makanya dalam Islam Nabi itu melarang kita, atau Allah melarang kita menyimpan itu. Contoh mungkin dalam surat Al-Hujurat ini, ya. Allah memberikan peringatan atau mungkin informasi kepada kita, jauhilah kebanyakan prasangka. Ya, jauhilah kebanyakan prasangka. Kenapa? Itu dosa, kata Nabi gitu kan. Apalagi tadi kaitannya sama hasad atau dendam, ya. Hasad atau dendam itu ternyata itu menjadi sebuah hal yang nih, lihat. Kata Nabi SAW, adalah hasad, karena hasad itu memakan segala kebajikan, bagikan api memakan kayu bakar. Yang pertama, hindarilah dendam. Kenapa dendam? Karena Nabi mengatakan orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang paling pendendam. Ya, jadi kita yang harus menilai diri kita, ya, ini kira-kira masalahnya apa, sehingga nanti apa? Kalau ditanya berarti kerugian sebenarnya, nah ini nih, kerugian sebenarnya dalam urusan kesehatan itu kalau apa? Kalau yang dimakan nggak benar, emosinya bermasalah, itu kerugiannya. Ya, kalau yang dimakan tidak benar, melanggar fitrahnya dia sudah tahu itu dan emosinya bermasalah. Contoh tadi,
yang dikasih misalkan sama orang itu memang, misalkan orang itu makan yang sebelumnya kan nggak sehat gitu ya, nggak sehat, miskin serat, tinggi kalori apa segala macam. Contoh begini, ini kan contoh nih, ini sosis pabrikan, ya kita semua sudah tahu lah, itu kira-kira makan nasi atau tidak kan sudah tahu, nggak usah kita bahas, ya. Tapi ya ketika sosis ini dimakan dalam kondisi misalkan ini kayak suaminya kan sedang dizolimi istri atau istri zolimi suami, maka dia bisa bikin asam urat. Sampai sini paham ya? Ya, itu kerugiannya. Jadi udah yang dimakan nggak bener, nggak beres, emosinya pun nggak beres. Ya bukan mencurigai ini, bukan. Ngapain dicurigain? Udah jelas-jelas nggak bener, kan nggak perlu curigain. Tapi saat itu misalkan dia makan sosis ini misalkan udah nggak bener, lalu dalam kondisi dia curiga misalkan dengan orang, dengan segala macam, ini bisa bikin naik tensi, naik tekanan darahnya. Bahkan kalau sudah bibit-bibit itu sudah tertanam dalam dirinya, bisa jadi makan satu ini stroke dia. Kejadian banyak kayak begitu. Ya. Makanya kalau ada orang, ini dalam yang saya pelajarin ya, orang yang sakit ini dengkulnya ini tuh, dengkul ada beban di sini terlalu besar yang tidak tampak, ada gajah di pundaknya yang tidak tampak, yang dia tidak bisa keluarkan, ya dia tidak ketemu cara menyalurkan katakanlah emosinya tadi itu gitu. Mungkin dia nggak suka dengan sesuatu, anaknya, menantunya, ya misalkan gitu ya, atau mungkin dengan orang lain, tapi dia nggak bisa ngomong, jadi gajah di sini, dengkulnya bermasalah. Itu salah satunya, ya. Nah, jadi bagaimana caranya ya? Caranya kita menjaga itu semua ya perlahan-lahan kita minta bersihkan. Makanya kan kita lihat, kalau kita lihat para sahabat itu atau para tabi'in itu kan kalau kita lihat beberapa riwayat itu menarik sekali mereka tuh ya. Salah satunya adalah Sufyan bin Dinar berkata, aku berkata pada Abu Bishr, dan dia termasuk muridnya Ali bin Abi Thalib. Beritahukan kepadaku amalan-amalan orang sebelum kita. Lalu dia berkata, mereka sedikit beramal tapi mendapatkan pahala yang banyak. Kalau aku berkata, mengapa bisa demikian? Dia berkata, karena selamatnya dan bersihnya hati mereka. Ya. Jadi kita nggak pernah bisa tahu hati kita sedih kadang-kadang. Ya. Tapi kita bisa merasakan hati itu sedang baik, sedang sehat, itu bisa tahu tuh. Makanya kan dalam Islam dibagi 3, kolbun marid, hati yang sakit, kolbun mayit, hati yang mati, kolbun salim, hati yang sehat. Kita yang tahu. Ya, makanya jangan pernah ya pintu-pintu itu kalau bisa dihindari. Ya, maksudnya pintu itu apa? Pintu untuk menjadi celah di mana hati kita terganggu. Ya.